Yang kedua adalah Hai, Ibu nama saya Fatmawati. Juan Batar Ibu Sembiring yang akan Fatmawati membahas adalah tentang istri dari Presiden. Halo semuanya, kali ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kami akan menjelaskan beberapa biografi singkatnya dan apa saja perannya. Oke, silahkan menikmati videonya, tonton sampai habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Richard Masriadi. Saya akan menjelaskan tokoh proklamasi dan perannya. Yang pertama ialah Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia. Ia lahir di Blitar pada tanggal 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970. Ia berperan sebagai pembaca teks proklamasi Indonesia. Ia diketahui sangat aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ia dengan menjadi anggota Pusat Tenaga Rakyat atau Putra. Yang kedua adalah Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati adalah istri dari Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Ia menjadi ibu negara Indonesia pertama dari tahun 1945 hingga 1967. Ia merupakan istri ketiga dari Insinyur Soekarno. Ia lahir pada tanggal 5 Februari 1923 di Bengkulu, meninggal pada tanggal 14 Mei 1980 di Kuala Lumpur, Malaysia. Ia berperan sebagai penjahit bendera Republik Indonesia pada saat proklamasi diselenggarakan. Halo semua, saya Hezra dan hari ini saya akan menjelaskan tentang biografi dan peran-peran Muhammad Hatta dengan Ahmad Subarjo. Muhammad Hatta lahir di Sumatera Barat pada 12 Agustus 1902. Ia terlibat dalam perumusan teks proklamasi dan ia juga mengusulkan untuk seluruh tokoh yang hadir di Rumah Laksamana Maida untuk menandatangani teks proklamasi tersebut. Muhammad Hatta juga mendampingi Insinyur Soekarno saat pembacaan teks proklamasi, dan ia juga diangkat sebagai wakil presiden. Raden Ahmad Subarjo adalah pria yang lahir di Karawang pada 23 Maret 1897. Ia merupakan pejuang senior dan anggota PPKI. Ahmad Subarjo juga terlibat dalam penulisan proklamasi di Rumah Laksamana Maida. Ahmad Subarjo inilah yang menjemput Soekarno dan Hatta di Rengas Dengklok. Ia juga memutuskan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan di Jakarta. Hai, nama saya Juan Batar Sembiring yang akan membahas tentang dua tokoh pahlawan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, yang pertama adalah Soekarni. Soekarni atau Soekarni Kartodiwirjo adalah sosok pahlawan nasional Indonesia yang berkelahiran di Blitar pada tanggal 14 Juli 1916. Nah, beliau memiliki orang tua yang bernama Kartodiwirjo dan Supiah. Nah, beliau ini memiliki beberapa faktor yang merupakan fakta sehingga beliau ini terkenal. Yang pertama adalah beliau merupakan aktivis militan yang pantang kompromi. Yang kedua, sosok pemimpin muda yang kritis loh, sehingga ia diincar oleh Belanda. Nah, yang ketiga, Soekarni dan peristiwa Rengas Dengkloknya. Yang keempat, semangat kemerdekaan Soekarni yang tidak pernah padam hingga akhir hayatnya. Oleh sebab itu, pada tanggal 7 Mei 1971, Soekarni ini meninggal. Beliau meninggal dengan tenang karena cita-citanya untuk meraih kemerdekaan sudah tercapai. Mulia banget bukan? Ya dong, mulia. Oke, kemudian Soekarno ini dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Oleh sebab itu, kita akan membahas perannya. Nah, sudah ada yang tahu perannya? Pasti belum dong. Kalau sudah tahu, untuk apa tonton video ini, please. Oke, yang pertama adalah Soekarni ini mengusulkan agar Soekarno dan Hatta saja yang menandatangani naskah proklamasi.
Nah, yang kedua, Soekarno ini mengusulkan supaya naskah proklamasi dituliskan atas nama bangsa Indonesia. Nah, untuk tokoh pahlawannya yang kedua adalah Sayuti Melik. Siapa sih yang nggak kenal Sayuti Melik, bukan? Ya, Sayuti Melik atau Muhammad Ibnu Sayuti. Yang lebih dikenal dengan Sayuti Melik, beliau adalah pengetik naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dia adalah suami dari Surastri Karma Trimustri yang merupakan seorang wartawati dan aktivitas perempuan pada zaman pergerakan dan zaman setelah kemerdekaan. Nah, beliau ini lahir di Sleman pada tanggal 22 November 1908. Ada juga loh beberapa fakta yang menyebabkan Sayuti Melik ini terkenal. Nah, yang pertama, jiwa nasionalisme Sayuti Melik yang telah tertanam sejak kecil. Nah, yang kedua, Sayuti Melik ini kerap ditahan karena menulis tentang politik. Bahaya bukan? Ya, yang ketiga adalah Sayuti Melik tergabung sebagai anggota PPKI. Nah, yang keempat, Sayuti Melik ini terlibat dalam peristiwa Rengas Dengklok. Lalu apa perannya? Nah, peran Sayuti Melik ini yang pertama, yang seperti kita ketahui adalah sebagai pengetik naskah proklamasi. Yang kedua, pemberi gagasan agar teks proklamasi yang ditolak para pemuda. 3. Pembantu Soekarno pada proses penyusunan naskah proklamasi. Nah, Sayuti Melik ini meninggal pada tanggal 27 Februari 1989 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan akan disambungkan oleh Raja. Nama saya Anand Raja yang akan membahas biografi serta peran penting dari tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, yang ketujuh, Latif Hendraningrat. Latif Hendraningrat adalah prajurit yang berpangkat Sudanjo dan penggerak bendera pusaka saat upacara bendera 17 Agustus 1945. Ia lahir pada 15 Februari di Belanda pada tahun 1911 dan akhirnya meninggal pada 14 Maret 1983 di Jakarta. Dan pangkat tertinggi yang telah ia capai dalam militeran adalah Brigadir Jenderal. Nah, yang ke-8 adalah Laksamana Maeda. Laksamana Maeda adalah tokoh proklamasi yang berkebangsaan Jepang dan memiliki jabatan sebagai perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Laksamana Maeda juga memiliki peran penting dalam kemerdekaan Indonesia karena pejuang menggunakan rumah Laksamana Maeda pada 16 Agustus 1945 sebagai tempat merancang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan setelah meninggalkan dinas militer, Laksamana Maeda bekerja di industri minyak. Laksamana Maeda lahir 3 Maret 1998 dan meninggal 13 Desember 1977.